Halo, jumpa lagi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Transparency International Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi tahun 2025. Skor Indonesia turun dari 37 pada tahun 2024 menjadi 34 pada tahun 2025. Indonesia di peringkat ke-109 dari 180 negara dalam hal pemberantasan korupsi. Lalu bagaimana membaca skor Indeks Persepsi Korupsi di tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran ini? Sorotan lainnya, Saudara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tidak mau masuk ke gorong-gorong saat kerja bakti di wilayah Jakarta Timur Minggu kemarin. Apa maksud pernyataan Gubernur Pram tersebut? Dua informasi tadi akan menjadi bahasan utama di Sapa Indonesia Malam kali ini. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radhi Saputro. Inilah Sapa Indonesia selengkapnya. Sapa Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Kami mulai dari berita Polda Metro Jaya yang memeriksa dua saksi meringankan untuk kubu Roy Suryo, Rismond dan Tifauzia terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saksi yang diperiksa adalah mantan Ketua Komisi Informasi Jakarta Yulianto dan seorang wartawan. Yulianto yang merupakan mantan Ketua Komisi Informasi Jakarta dan juga mantan relawan Jokowi diduga mengetahui proses pencalonan Joko Widodo mulai dari wali kota hingga presiden. Sementara Edi Mulyadi selaku jurnalis senior dihadirkan sebagai saksi meringankan karena mengetahui proses penelitian yang dilakukan Roy Suryo CS terkait keabsahan ijazah Joko Widodo. Selain kedua saksi meringankan, kubu Roy Suryo juga berencana menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno. Pak Yulianto ini adalah mantan komisioner KIP DKI, jadi Komisi Informasi DKI ketuanya. Pada tahun 2012 beliau mengetahui informasi soal ijazah Jokowi yang diberitahukan oleh tim sukses Jokowi pada waktu itu, yang menceritakan kok fotonya berbeda. Mantan Ketua Komisi Informasi Jakarta Yulianto menyebut ia diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan aktivis yang mengetahui soal pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Yulianto, ia pernah mendengar salah seorang tim sukses Jokowi pernah mempertanyakan soal foto di ijazah Jokowi, ujar Yulianto, mantan Ketua Komisi Informasi Jakarta. Baik, kalau berkaitan dengan saksi fakta itu sebetulnya berkaitan dengan posisi saya sebagai aktivis GMNI. Waktu itu saya sebagai pengurus di Dewan Pakar Persatuan Alumni GMNI, di mana salah satu tim ofisial daripada PDI Perjuangan dalam konteks pencalonan Gubernur DKI, yaitu Bung Denny Iskandar, itu bercerita kepada saya bahwa beliau itu heran kenapa foto di ijazah Pak Jokowi yang dilegalisir bahasa tersebut berbeda dengan sosoknya Pak Jokowi. Ada kecurigaan yang disampaikan ke saya, dan memang setelah saya lihat secara kasat mata memang beda lah antara sosok Pak Jokowi dengan foto yang ada di ijazah. Bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang disebut akan meringankan Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Ian Faris. Bene, apakah pemeriksaan sudah selesai dan apa saja yang digali polisi dari saksi yang hadir? Ya, Friska, selamat sore. Memang pemeriksaan sendiri sudah selesai begitu ya, Friska, tadi jam 3 sore waktu Indonesia Barat, di mana tadi untuk pihak Roy Suryo CS ini menghadirkan dua orang saksi fakta begitu yang diklaim saksi fakta oleh pihaknya. Tadi datang ke Polda Metro Jaya sendiri ini sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Hingga akhirnya baru selesai tadi pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, sekitar 5 jam diperiksa untuk dua orang saksi ini. Nah, memang untuk dua orang saksi ini yang pertama ini adalah Yulianto Widira Harjo yang merupakan mantan Ketua Komisi Informasi Jakarta dan juga Edi Mulyadi yang merupakan jurnalis begitu ya. Nah, untuk Yulianto sendiri memang ini dihadirkan oleh pihak Roy Suryo CS terkait dengan
di kesaksian dirinya mendengar pernyataan dari salah satu tim ses Jokowi pada saat itu yang menyatakan ketidakmiripan antara foto di ijazah dan juga antara Joko Widodo maksud kami. Kemudian juga untuk Edi Mulyadi ini diperiksa terkait dengan pada saat 15 April 2025 memang dirinya ini sempat meliput Roy Suryo CS untuk datang ke Universitas Gadjah Mada melakukan klarifikasi dan juga meminta data terkait dengan skripsi dan juga ijazah Joko Widodo. Dan pada saat itu memang Edi Mulyadi menyatakan bahwa pengklarifikasian dan juga meminta data atas skripsi dan juga ijazah Joko Widodo ini Dr. Tifa menyatakan kalau ini hanya untuk penelitian. Nah, memang untuk update-nya sendiri tadi juga kami mendapatkan penjelasan dari Refli Harun selaku kuasa hukum pihak Roy Suryo CS. Nantinya juga akan dilakukan pemeriksaan lanjutan pada tanggal 12 mendatang. Namun dirinya tidak menjelaskan secara pasti siapa-siapa saja nantinya pada tanggal 12 yang akan dihadirkan oleh pihaknya. Begitu Friska. Baik, Benediktus Aditya yang melaporkan soal pemeriksaan saksi masih soal kasus ijazah Joko Widodo. Terima kasih, Beni. Saudara, 3 tersangka kasus ijazah Joko Widodo menghadiri sidang perdana di Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal-pasal yang membuat mereka menjadi tersangka. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma menyebut ada 6 pasal yang mereka uji ke Mahkamah Konstitusi. 3 tersangka ijazah Jokowi menyebut mereka tidak meminta MK membatalkan pasal-pasal yang menjadikan mereka sebagai tersangka, namun meminta MK memberikan batasan yang tegas bahwa pasal-pasal ini tidak menyangkut urusan publik atau public affair. Kuasa hukum menilai ketiga tersangka merupakan peneliti yang tengah meneliti ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Jadi dalam keseluruhan pasal tersebut kita minta tafsirkan bahwa objek yang menjadi objek yang bisa dibuka ke umum berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu adalah dokumen publik yang pernah dipakai untuk jabatan publik walaupun yang bersangkutan sudah pensiun, maka itu subjek untuk penelitian publik yang tidak memerlukan izin sehingga tidak layak untuk dikriminalisasi. Nah, kami ini masih disangkakan, masih dipidana dengan pasal 310 dan 311 dan itu masih ada debatable mau pakai pasal yang lama dan pasal yang baru. Jadi sekaligus 6 pasal yang kami uji di dalamnya tadi itu termasuk yaitu 310 dalam garis miring 433, 311 garis miring 434, kemudian pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE dan yang paling krusial adalah pasal 32 dan 35. Sementara Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menegur Refli Harun yang menjadi kuasa hukum dari Roy Suryo saat mengajukan uji material ke MK. Refli ditegur saat akan melanjutkan pokok permohonan Roy Suryo CS. Hakim MK Saldi menegurnya karena tidak terlebih dahulu menyampaikan kewenangan MK dan kedudukan hukum atau legal standing dari pemohon. bahwa pasal tersebut justru ketika dikenakan kepada beliau itu melanggar ketentuan konstitusional, makanya kita bawa normanya ke tingkat konstitusi. Ada 3 alat uji yang kami kemukakan, yaitu undang-undang. Sorry. Ini kalau begitu kewenangan mahkamah dianggap sudah diucapkan ya, disampaikan ya. Karena ya mahkamah pasti berwenang. Iya, tapi legal kan, standing Pak pasti Refli, diterima. tunggu dulu, Oh. jangan cepat-cepat. Ini kan kalau ditegur hakim nanti bisa rusak juga Pak Refli. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kewenangan mahkamah dianggap selesai. Okay. Nah, sekarang Bapak jelaskan legal standingnya di mana, begitu ya. Oke. Jangan melompat-lompat Pak. Orang belum legal standing udah sampai ke pokok permohonan Bapak ini. Beranjak ke sorotan selanjutnya, Transparency International Indonesia mengungkap indeks persepsi korupsi Indonesia turun 3 poin di angka 34 dari sebelumnya di angka 37. Skor ini menempatkan Indonesia berada di peringkat 109 dari 180 negara. Indonesia turun 10 peringkat dari peringkat 99 dari tahun 2024 menjadi peringkat 109 di tahun 2025. Indeks ini menempatkan Indonesia bersama sejumlah negara lainnya seperti Aljazair, Malawi, Laos, Nepal, Sierra Leone, Bosnia Herzegovina, dan beberapa negara lainnya.
Dan kemudian hari-hari ini independensi peradilan kita juga dipertanyakan ketika kita lihat dalam seleksi hakim MK yang DPR bisa memilih secara tertutup, diam-diam, dan cenderung ini ya, arbiter ya, tanpa partisipasi publik, tanpa seleksi yang proper. Jadi ini kemunduran yang luar biasa gitu, apalagi proses sebelumnya ada hakim yang diganti di tengah jalan. Ini yang menurut saya catatan bagi independensi peradilan. Padahal tanpa independensi peradilan, terutama penegakan hukum, maka penegakan hukum dalam kasus korupsi itu bisa dengan mudah disalahgunakan untuk berbagai kepentingan-kepentingan lainnya gitu. Saudara, TNI Angkatan Darat mulai menyiapkan personel untuk pengiriman pasukan di wilayah konflik tak terkecuali Gaza. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan penentuan kebutuhan personel akan ditetapkan setelah adanya permintaan resmi dari pihak koordinator di Gaza. Kesiapan mengirim pasukan ke wilayah konflik disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak usai menghadiri rapat pimpinan TNI Polri bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Ia mengungkap sejumlah pasukan sudah siap, bahkan sudah berlatih. Menurutnya, penentuan kebutuhan personel akan ditetapkan setelah adanya permintaan resmi dari pihak koordinator di Gaza. Kan BOP itu Pak ke... Ya itu kan masih terus berjalan ya, jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi ke yang mengkoordinir di Gaza, nanti ke Mabes TNI nanti ke Mabesat memerlukan personil yang berkarakter apa, nanti kami siapkan, gitu. Udah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti kan jadi perdamaian, jadi berarti si jenis kesehatan yang seperti itu kami siapkan. Ya bisa satu brigade 5.000, 8.000 mungkin, tapi masih bernego semua. Ketua Komisi 1 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto menanggapi rencana pemerintah mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Ia menyarankan tidak perlu mengirim pasukan dalam jumlah besar ke Gaza dengan zona pengamanan yang tidak begitu luas. Menurutnya, kehadiran TNI di Gaza menunjukkan komitmen Indonesia menjaga perdamaian dunia, sekaligus mendorong kemerdekaan Palestina. Intinya, hemat saya tidak perlu terlalu besar seperti yang 20.000 itu, tentukan teman-teman di Kemhan sudah punya ukuran. Kalau jalur Gaza, sempat saya pelajari itu luasnya 45 km persegi. Itu lebih kecil sedikit dari Jakarta Pusat. Siapa yang menjadi lead, biar itu nanti ada rundingan di tingkat presiden. Tentu kita berdoa ini lebih seperti peacekeeping forces, penjaga perdamaian, dan membantu percepatan perbaikan Gaza. Lubang raksasa di Aceh Tengah semakin melebar. Dari hari ke hari tebing di lubang raksasa ini terus-menerus longsor. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Lubang raksasa semakin melebar di Aceh Tengah, saudara, di Provinsi Aceh tepatnya. Berawal dari lubang kecil tahun 2000-an, 2 dekade kemudian lubang semakin meluas hingga mencapai 30.000 meter persegi tahun ini. Saudara, saya kembali menginjakan kaki di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Tengah. Bisa dilihat, itu adalah gapura yang menunjukkan lokasi saya berada, yakni di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Saya akan lakukan investigasi terkait dengan munculnya lubang raksasa di permukaan. Saya akan masuk lebih ke dalam, saudara, tetapi sebelum itu saya akan ceritakan dan gambarkan terlebih dahulu awal mula terbentuknya lubang raksasa di lokasi ini sejak awal tahun 2000-an.
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Tengah, fenomena lubang raksasa diawali dengan munculnya lubang kecil yang terbentuk sejak awal tahun 2000-an. Pergerakan tanah terjadi secara bertahap sejak tahun 2004 hingga membuat kondisi lubang semakin membesar. Pada tahun 2006, longsoran tanah tersebut sempat memutus akses jalan penghubung antara Kabupaten Aceh Tengah dengan Kabupaten Benar Meriah. Bahkan pada tahun 2013 hingga 2014, masyarakat yang tinggal di Kampung Bas Rempah direlokasi ke Kampung Serempah Baru. Pada tahun 2021, luas lubang raksasa di Kabupaten Aceh Tengah berkisar 20.000 meter persegi, melesat drastis atau bertambah 7.000 meter persegi hanya dalam waktu 1 tahun. Luasan lubang raksasa menjadi 28.000 meter persegi. Dan pada tahun 2026, luas lubang raksasa telah mencapai angka 30.000 meter persegi atau seluas lebih dari 3 hektar dan terus bertambah hingga menyebabkan jalan simpang balik Blang Mancung terputus. Ini tiang listriknya roboh, Pak? Yang di sini satu, kemarin dua. Tiang Telkom, tiang listrik, dua. Oke. Ini seperti tertarik ya, Pak ya? Ya, tertarik. Karena yang satunya udah ke bawah. Sudah ke bawah ya? Ya, tertarik. Saya ingin tanyakan, ketika pertama kali lubang ini semakin membesar, Bapak melihat situasi seperti apa, Pak? Situasinya memang waktu itu warga resah yang melewati jalan ini. Bahkan mereka melapor kepada kami sebagai kepala desa, Pak, itu jalannya udah mau roboh, kan begitu. Sepertinya tidak akan lama lagi untuk longsor ya, Pak? Ya. Kalau hujan nanti malam bisa jatuh itu. Oh, ini juga berdekatan sekali, Pak. Wah. Bisa dilihat, saudara, itu adalah tadi guncangan yang terjadi. Sudah jatuh mungkin ya, Pak? Jatuh yang kita tengok tadi jatuh tuh. Oke. Tadi tiang listriknya seolah tertarik ya? Iya. Dan lebih baik kita tidak mendekat ya, Pak? Takut ada sesuatu. Rumah terdekat dari lubang raksasa. Iya. Saya ingin tanya, Pak, ketika longsoran terjadi, apakah Bapak mungkin melihat atau mendengar sesuatu, Pak? Ya, kalau malam mendengar, kalau pagi cepat melihat gitu ke sana. Malam itu mendengarnya seperti apa? Gemuruh gitu. Selain suara gemuruh, ada mungkin getaran, Pak? Ya, getaran itu. Getaran juga terasa? Getaran pakai udah getar longsor terus itu. Ketika itu proses longsornya seperti apa yang Bapak lihat? Pokoknya kadang-kadang 3 jam sekali jatuh tanah dari atas gitu ke bawah. Bapak tinggal sama ibu? Sama ibu, sama anak yang di bawah sana tadi kan. Dekat air besar, begitu banjir mendekati rumah, saya bawa kemari anak. Bapak masih akan bertahan di sini atau itu belum tahu, pindahnya kemana belum tahu kita ini kan. Lubang raksasa di Aceh Tengah muncul sejak awal tahun 2000-an dan kini kian membesar. Fenomena ini mengancam permukiman dan lahan warga sekitar, namun penanganan menyeluruh belum juga terdengar. Pemerintah diharapkan bergerak cepat dengan solusi nyata, lakukan kajian dan mitigasi sebelum kerusakan semakin meluas dan memakan korban jiwa. Saya Dipon berbahagia. Sampai jumpa minggu depan. Saudara, hujan deras yang terus-menerus mengguyur wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah menyebabkan tanah bergerak yang berakibat sebuah tebing pegunungan longsor. Yang Anda saksikan ini adalah detik-detik tanah longsor yang terjadi di Dusun Sigadung, Desa Kali Telaga, Kecamatan Pagentan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tebing setinggi puluhan meter ini secara perlahan runtuh dengan menyeret material tanah dan bebatuan serta pepohonan.
Meski lokasi kejadian jauh dari permukiman warga, namun bencana longsor ini menyebabkan perkebunan salak dan palawija milik warga rusak. Curah hujan tinggi juga menyebabkan jalan di Pagentan amblas. Akibatnya, lalu lintas kendaraan dari dan ke desa Kalitlaga terhambat. Telah terjadi pergerakan tanah atau longsor di Doko Cigadung, desa Kalitlaga. Perlu saya sampaikan bahwa untuk saat ini memang pergerakannya cukup signifikan dan lebih parah daripada 2 tahun yang lalu. Namun alhamdulillah untuk saat ini memang tidak menyentuh perkampungan, hanya sedikit ada pergeseran. Memasuki hari ke-9 bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pergerakan tanah masih terus terjadi. Jumlah warga yang mengungsi pun semakin bertambah. Warga yang mengungsi mulai mengeluhkan keterbatasan air bersih dan sarana MCK atau mandi cuci kakus. Warga korban bencana berharap pemerintah segera mempercepat pembangunan hunian sementara agar mereka tidak terlalu lama tinggal di posko pengungsian dengan keterbatasan fasilitas. Sementara itu dampak bencana tanah bergerak juga merusak bangunan pondok pesantren di wilayah tersebut, bahkan sebagian bangunan dilaporkan ambruk. Para santri sementara ini diungsikan ke lokasi pondok pesantren lain yang dinilai lebih aman. Para santri dengan jumlah yang cukup ya tidak begitu banyak sebetulnya karena baru 500-an sekian, tapi hunian kita di sini masih belum ada sehingga kita sangat berharap nanti hunian-hunian kita akan segera dimulai pembangunannya. Nah, untuk sementara kita memanfaatkan apa yang ada di reruntuhan bangunan asrama kita di Al-Adalah 1 karena itu amanat dari para mutasodik ataupun orang-orang yang menginginkan jariahnya, sedekahnya itu bisa berlanjut sehingga puing-puing yang ada di bangunan kita selamatkan yang masih bisa dipakai untuk bisa digunakan di pembangunan Al-Adalah 2 ini. Sesaat lagi Sapa Indonesia Malam akan kembali dengan informasi KPU buka salinan ijazah Jokowi ke publik. Akankah polemik ijazah akan berakhir? Ulasannya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang. Seperti nomor ini ditutup waktu itu ditutup juga, nama ini nomor kertas ijazah jadi ada tanda tangan rektor UGM. Ini semua kan ditutup awalnya. Ada, ini juga ditutup ada, ini juga ditutup ini juga ada ditutup ya. Saya kira petanya nggak akan berubah, tetap aja seperti yang sekarang. Yang yakin akan yakin, yang nggak. Mungkin setelah ada nanti tahapan-tahapan berikutnya yang memungkinkan peta-peta ini akan berubah dan atau dilupakan orang. Babak demi babak polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo belum juga memiliki ujung yang jelas. Kali ini, polemik itu memasuki babak baru lagi, yakni salinan ijazah Jokowi tanpa sensor, yang akhirnya dibuka oleh KPU sesuai dengan keputusan dari Komisi Informasi Pusat. Pengamat kebijakan publik yang juga pemohon keterbukaan ijazah Jokowi di Komisi Informasi Pusat, yakni Bonatua Silalahi, menerima langsung salinan ijazah Jokowi tanpa sensor pada Senin lalu. Bonatua langsung memperlihatkan 9 komponen dalam ijazah Jokowi yang sebelumnya disensor oleh KPU RI. Salinan ijazah ini sebelumnya digunakan Jokowi untuk mendaftar sebagai calon presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024. Inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah,
Ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kan harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Tak hanya memperlihatkan salinan ijazah tanpa sensor, Bonatua juga mempersilahkan siapapun melakukan pengujian terhadap salinan ijazah yang telah diserahkan oleh KPU. Ia berencana membagikan informasi terkait salinan tersebut kepada publik dengan pengujian yang terbatas. Adapun keterbatasan itu diantaranya adalah pengujian terhadap dokumen fisik, uji forensik, uji usia kertas, dan uji usia tinta. Ada alih media, informasi ini alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya, ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir, ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Misalnya tanda tangan itu bisa teliti, mungkin nanti netizen ada yang ahli tanda tangan, yang punya kebetulan dulu meleges pas di tanggal ini, kan bisa dicek ini tanda tangannya gimana. Seperti Bang Mike tadi juga, ini kan agak beda posisinya, kok geser ya kan. Nah ini juga agak geser ini dengan data-data yang pernah ada. Nah itu juga nanti akan bisa kita teliti. Namun nampaknya salinan ijazah Jokowi tanpa sensor yang telah diserahkan KPU belum juga bisa mengakhiri prahara polemik ijazah Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Abdul Ghafur Sangaji, masih meyakini bahwa ijazah yang dimiliki Presiden ke-7 RI adalah palsu. Sehingga pengujian terhadap salinan ijazah yang telah diberikan KPU akan menjadi salah satu bahan uji pembuktian dari kubu Roy CS. Yang ingin saya katakan begini, yang ingin saya katakan adalah basis penelitian Mas Roy, Bang Rismond dan Dr. Tifa, ini sumber datanya sama dengan yang diunggah oleh Dian Sandi, ya. Kemudian yang kedua, ketika datanya sama, maka kemudian hasilnya bisa diuji. Nah, proses pengujiannya ini kan sekarang sedang berjalan gitu, ya. Dan yang terakhir adalah ingin saya katakan, kalaupun UGM mengatakan bahwa Pak Joko Widodo mempunyai ijazah yang konon kata teman-teman ini asli, saya udah periksa pada saat sidang KIP, ya. Pihak KPU saja pada saat menerima salinan ini yang seharusnya melakukan autentikasi terhadap ijazah asli, itu mereka nggak pernah melihat ijazah aslinya Pak Joko Widodo. Artinya dalam simpulan Anda masih terhadap keyakinan dan juga klien Anda masih yakin bahwa ijazah Jokowi tidak asli? Ijazah Jokowi berdasarkan hasil penelitian Mas Roy itu 99,9% palsu, 11.000 triliun palsu. Sementara dari kubu pendukung Jokowi menyatakan bahwa pembuktian kepemilikan ijazah asli Jokowi seharusnya sudah bisa dilihat sejak KPU Solo menyerahkan legalisasi ijazah. Sehingga saat KPU RI memberikan salinan ijazah Jokowi tanpa sensor, semakin memperkuat pendirian mereka terkait keaslian ijazah Jokowi. Makanya gini Mbak, jadi gini, itu semakin membuktikan bahwa kan dulu Roy CS mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak punya ijazah katanya, kalaupun ada ijazahnya palsu. Nah sekarang terbukti bahwa mulai dari KPU dari Kota Solo sampai pada KPU Pusat di Pilpres terakhir beliau itu ijazah ada kan. Nah salah satu bukti dari ijazah itu karena ijazah asli cuma satu yang dipegang Pak Jokowi dan sekarang ada di Polda, itu kan yang resminya itu adalah fotokopi yang dilegalisasi kan. Nah legalisasi ini sah. Yang bisa menyatakan itu sah adalah UGM. Nah bukti yang ada di KPU sekarang yang dipegang oleh Bonatua ini adalah pembuktian secara legal, secara hukum bahwa ijazah itu sah adanya dan dicap oleh otoritas UGM. Kalau itu nggak sah, nggak mungkin UGM berani.
melakukan legalisasi. Ketika UGM menyampaikan itu asli, tetap saja dari pihak Roy Ya Suryo itu mengatakan wajar, bahwa biasalah. Namanya orang sudah masuk pada proses sebagai tersangka dengan segala macam argumen akan dilakukan, mencari bukti-bukti di belakang dilakukan, padahal tidak punya bukti di awal kan. Makanya sekarang saya katakan bahwa kenapa Roy Ces dinyatakan tersangka di penyidikan, karena memang mereka nggak punya bukti akurat ya. Bukti yang diteliti itu adalah bukti fotokopi, scan, apa segala. Sementara aslinya itu ada di lemari Pak Jokowi ketika itu ya. Nah sekarang ini kan sudah ditahan di Polda untuk pembuktian nanti di persidangan bahwa ijazah itu pertama ada. Analis politik Ray Rangkuti menyebut dengan adanya salinan ijazah Jokowi tanpa sensor dari KPU tidak menjamin mengakhiri polemik antara kubu Roy CS dan kubu Jokowi. Salinan ijazah ini seharusnya bisa dijadikan alat pengujian baru dengan menyandingkan salinan ijazah yang sebelumnya telah tersebar ke publik. Jadi otomatis itu semuanya menjadi ranah publik. Inilah pokok persoalannya dari awal gitu, ditutup-tutupi yang membuat orang makin yakin ada persoalan di dalamnya gitu ya. Dan saya kira petanya nggak akan berubah, tetap aja seperti yang sekarang. Yang yakinnya akan yakin, yang enggak. Mungkin setelah ada nanti tahapan-tahapan berikutnya yang memungkinkan peta-peta ini akan berubah dan atau dilupakan orang. Ini sebetulnya kan pertanyaannya begini, dengan diungkapkannya ijazah versi KPU, katakan begitulah ya. Apakah itu menunjukkan bahwa ijazah yang dipersoalkan selama ini dengan sendirinya asli? Belum tentu. Sebab apa yang diungkap sekarang ini kan kurang lebih sama seperti ijazah yang dianalisis oleh Roy Suryo selama ini kan. Kurang lebih sama tuh. Dan itulah yang dipersoalkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan sebelumnya gitu. Nah oleh karena itu sekarang kita punya 3 lah gitu ya. Satu ijazah di tangan Pak Jokowi, satu ijazah yang di tangan kepolisian dan mungkin akan nanti ke pengadilan, satu ijazah yang sekarang salinannya diserahkan oleh KPU ke kawan-kawan Bonan 2 gitu. Nah tinggal lagi dilihat lagi ketiga-tiganya mirip, cocok, ada nggak bersalah, ada nggak yang mirip-mirip dan sebagainya gitu. Jadi nanti makin banyak analisanya ya. Artinya ini belum selesai, ini belum mengkerucut kepada siapapun sebelum katakanlah 3 versi ijazah ini disandingkan dalam satu meja. Sebelumnya, Bonatua pernah meminta salinan ijazah Jokowi ke KPU, namun ada 9 bagian ijazah yang ditutupi atau disensor. Bonatua kemudian mengajukan permohonan keterbukaan ijazah Jokowi ke KIP. Sidang KIP pada 13 Januari mengabulkan gugatan Bonatua. KIP menyatakan ijazah Jokowi sebagai informasi terbuka untuk publik. Tim Liputan, Kompas TV. Sesaat lagi Saudara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dirinya tidak mau masuk gorong-gorong saat kerja bakti kemarin. Apa maksud pernyataan Mas Pram ini? Simak pembahasannya usai jeda di Sapa Indonesia Malam bersama Radi Saputro. Saudara, ada berita dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang melontarkan pernyataan kepada Ketua Umum Palang Merah Indonesia PMI Yusuf Kala saat kerja bakti di Cipinang Melayu, Jakarta Timur pada Minggu 8 Februari kemarin. Pramono mengatakan dirinya enggan masuk gorong-gorong katanya. Pramono Anung mengungkapkan alasannya menolak masuk gorong-gorong saat kerja bakti massal karena dirinya dibesarkan dalam teknokrasi. Menurutnya pekerjaan fisik di lapangan memang dilakukan para petugas, sementara dirinya dan JK lebih banyak berkontribusi dalam aspek kebijakan dan pemikiran. Menurut Pramono, media dan warga akan kaget bila ia nekat turun kerja bakti di gorong-gorong. Tadi saya sambil bercanda sama Pak JK. Pak JK kita ini dibesarkan dalam teknokrasi. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong. Tapi yang bekerja adalah pikiran dan otak ini. Pak JK tertawa. Sekali-sekali gubernur masuk gorong-gorong. Saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong. Nah, aksi turun langsung ke lapangan atau belusukan pernah menjadi simbol melekat dalam diri Gubernur DKI Jakarta terdahulu, yakni Joko Widodo. Salah satu momen paling ikonik yang pernah dilakukan Jokowi saat ia tanpa ragu masuk ke salah satu gorong-gorong di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Saat itu Jokowi didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Eri Basworo.
Aksi Jokowi itu banyak menarik perhatian media dan warga yang berada di sekitar Bundaran HI. Lalu bagaimana memaknai pernyataan Gubernur Pramono Anung soal gorong-gorong? Kita bahas bersama juru bicara PDI Perjuangan Ansi Lema, juru bicara PSI Ali Muhtohirin, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, saya ke Bung Ansi dulu. Tidak ada yang salah sebenarnya dari pernyataan Mas Pram tadi. Saya kenal baik Mas Pram karena memang dirinya seperti itu, memang seorang teknokrat begitu ya, yang dididik sebagai seorang yang punya teknokrasi. Tapi saya ingin bertanya ke Bung Ansi begini. Dulu pernah ada Pak Jokowi menjadi Gubernur Jakarta, which is Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan dulu, gitu ya. Sekarang Mas Pram dengan gaya yang berbeda di Jakarta. Apakah memang ada perubahan pola kepemimpinan di Jakarta, khususnya untuk PDI Perjuangan yang kali ini juga menduduki posisi gubernur di Jakarta? Setiap pemimpin itu kan punya style, betul, punya gaya, punya kekasan masing-masing. Dan ini dipengaruhi oleh latar belakang, latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman, dan tentu Mas Pram itu punya keunikan dan kekasan tersendiri jika disandingkan dengan para pendahulunya, gubernur-gubernur terdahulu. Tetapi ini kan menjadi pokok pembahasan karena ini merupakan sebuah pernyataan publik, dan pernyataan publik yang disampaikan oleh tokoh politik dan dalam ruang politik itu kan pasti ada teks, ada konteks, ada pesan, ada kesan yang ditangkap, dan juga ada tafsir dan interpretasi. Ya kalau bicara soal tafsir masing-masing orang atau masing-masing kelompok, ya itu terserah masing-masing pihak dengan berbagai motivasi dan intensinya, ya kan masing-masing. Tetapi yang ingin kami tegaskan bahwa pernyataan Mas Pram itu sebenarnya ingin menegaskan bahwa sebagai seorang pemimpin, politisi yang berlatar belakang teknokrat, beliau itu ingin bekerja dengan fokus pada pendekatan teknokrasi yang kuat. Bukan pada aksi, sensasi, ataupun selebrasi politik. Dan kalau bicara teknokrasi, tentu dasarnya adalah kompetensi dalam bekerja. Kompetensi itu lebih jauh lagi, basisnya adalah pemahaman akan substansi persoalan yang kemudian dilakukan aksi implementasi untuk bisa menghadirkan sebuah solusi. Dan secara instingtif, pemimpin dengan latar belakang sebagai seorang teknokrat itu orientasinya tuh ingin selalu hadir untuk menyelesaikan persoalan, hadir sebagai problem solver. Jadi kalau ditanya apa intensi, ya intensinya seperti itu tadi. Jadi tidak ada nama yang disebut, tidak ada tokoh yang disinggung. Mas Pram ini menyampaikan pernyataan itu ingin memberikan pesan kepada warga Jakarta bahwa saat ini saya ini betul-betul mau bekerja dengan dasar konsepsi, kompetensi, kerja otak, teknokrasi, dan solusi yang baik. Jadi nggak ada yang salah juga kalau mengatakan, Mas Pram tadi mengatakan bahwa ya kaget juga kalau saya tiba-tiba masuk gorong-gorong, kayak sifat saya bukan begitu dan kekhasannya bukan seperti itu. Dan apakah seorang teknokrat tidak dekat dengan rakyat? Kita akan bahas itu nanti setelah kumandang azan maghrib berikut ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tadi saya sempat bersinggungan dengan kata teknokrasi. Apakah seorang teknokrat itu belum tentu merakyat ataukah teknokrat itu juga bisa merakyat? Nah ini saya tanyakan ke Bung Ali dulu. Mas Ali, kalau dari PSI, saya mau tanya soal pernyataan Mas Pram deh kalau begitu ya. Tadi Mas Pram mengatakan ya media dan warga akan kaget kalau lihat saya tiba-tiba masuk gorong-gorong. Nah, setidaknya respons Anda pertama kali melihat pernyataan Mas Pram itu bagaimana? Pertama, bahwa tentu Mas Pram mengatakan itu adalah bagian dari hal yang lumrah, karena sebagai pemimpin yang tadi disampaikan punya gaya sendiri-sendiri. Ya. Tapi penting juga mengatakan itu bagi Mas Pram karena gorong-gorong pasti identik dengan Pak Jokowi. Dan ternyata sebelum ditanya wartawan, Mas Pram sudah mengklarifikasi biar tidak samakan, atau mungkin ada pertanyaan kenapa enggak seperti Pak Jokowi, dan itu sah-sah saja karena tentu masuk gorong-gorong bagi seorang pemimpin bukan soal teknokrat atau tidak, tapi gaya kepemimpinan Pak Jokowi ini kan baru bagi kepala daerah yang sebelumnya tidak ada. Dan yang kedua, bahwa masuk gorong-gorong ini memang membutuhkan fisik yang lebih ekstra prima begitu, karena masuk gorong-gorong butuh fisik yang kuat, takutnya kalau fisiknya belum siap nanti malah kepleset kah atau apa. Jadi tentu gaya kepemimpinan Pak Jokowi ini di samping mencerminkan dekat dengan rakyat, tidak ada perbedaan antara pemimpin dan rakyatnya, bahwa seorang kepala daerah ya boleh-boleh saja dan seharusnya pula, karena apalagi kita substansi misalnya ngomong tentang bagaimana kita mengelola birokrasi kita. Kalau pemimpinnya tidak langsung terjun, maka ini tentu yang laporan adalah yang baik-baik saja. Dan ya wajar-wajar saja. Yang dulu Mas Pram saya yakin sangat dekat dengan Pak Jokowi dan tahu kalau masuk gorong-gorong nanti diidentifikasi sebagai orangnya Pak Jokowi kan malah nggak asik juga begitu. Karena secara partai kan tentu hari ini sangat berbeda. Oke, itu soal gaya pemimpinan, soal kompetensi tadi disinggung oleh Bung Ansi. Saya ingin coba Mas Adi mengelaborasikan dari pernyataan dua narasumber ini. Bagaimana kira-kira apa ya fenomena pernyataan Mas Pram yang belakangan mengatakan kalau saya tidak mau masuk gorong-gorong, nanti kaget kalau warga masuk gorong-gorong. Dua sahabat saya ini ngomongnya normatif sih sebenarnya. Yang ditunggu oleh publik itu bentrokan-bentrokan. Misalnya bahwa sebenarnya Mas Pram itu secara tidak langsung ingin menyebut pemimpin terdahulunya, Pak Jokowi. Kan itu yang diinginkan oleh publik. Tapi sebelum ke situ, saya ingin bicara tentang tipologi pemimpin sebenarnya. Pemimpin teknokratik itu adalah yang pertama, yang dimana ide dan gagasan-gagasan besarnya itu hanya dimiliki oleh seorang pemimpin. Untuk mendeliver apa yang mau diinginkan, itu biasanya ada anak buah dan pasukan. Jadi pemimpin itu tidak harus lumpur-lumpur, tidak harus masuk gorong-gorong dan seterusnya. Dia cukup punya mental model dan mindset besar, kira-kira apa yang akan dia set up terkait dengan sebuah kebijakan politik terbaik, misalnya termasuk soal gubernur di Jakarta. Nah yang kedua ada tipologi yang disebut dengan populisme. Jadi tidak perlu berpikir tentang teknokratisme, pikiran-pikiran besar itu tidak penting. Yang paling penting adalah hadir membaur secara langsung dengan masyarakat soal
bagaimana secara simbolik dia memiliki keberpihakan. Ikut turun ke sawah, datang ke sungai, masuk gorong-gorong dan seterusnya. Jadi ini melampaui hal-hal yang sifatnya teknokratis. Yang baik sebenarnya yang ketiga, tidak terlampau ingin membentur-benturkan dua tipologi pemimpin ini, adalah teknokratis populisme. Gagasannya besar, pikirannya besar, idealismenya besar, kemampuan dan kapasitasnya juga besar, tapi at the same time dia juga meluangkan waktunya untuk terjun langsung ke masyarakat. Karena kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum di kita itu pemimpin itu adalah kakinya nyentuh ke tanah. Selama ini kita melihat pemimpin itu adalah sesuatu yang berjarak, berada di Menara Gading, jangankan turun ke bawah, diajak foto aja susah, Bang. Jadi wajar kalau kemudian para pemimpin di negara kita, bukan hanya di Jakarta, di berbagai tempat, bahkan calon-calon presiden itu sering bertemu dengan masyarakat karena satu, ini soal bagaimana membangun chemistry dan intensi untuk dapat disukai. Nggak perlu ada visi misi, nggak perlu ada perdebatan panjang, tidak perlu ada hal-hal yang sifatnya bombastis dan besar. Yang penting ada selfie, foto-foto, kemudian lengan bajunya dicingtingkan, dan itu kelihatan disebut sebagai sesuatu pemimpin yang bekerja. Tapi bagi saya sebenarnya pernyataan Pramono Anung itu adalah soal berorientasi output. Mau gorong-gorong ataupun tidak seorang pemimpin, yang penting adalah solusi yang terbaik terkait dengan situasi persoalan. Pramono Anung misalnya terkait banjir di Jakarta, kan soal rekayasa cuaca, dan itu fix. Artinya apa? Soal curah hujan kan bisa dikurangi. Banjir tidak seserem pada periode-periode sebelumnya. Padahal ini kan katanya puncak musim hujan. Betul, gitu ya. Dan itu kan adalah solusi dan tidak perlu turun ke gorong-gorong. Kalau pemimpin sebelumnya misalnya seperti Anies Baswedan, yang dibikin itu adalah sumur resapan. Banjir juga terjadi di mana-mana. Jokowi dan Ahok hampir sama, soal normalisasi sejumlah sungai yang dianggap menjadi biang kerok. Artinya apa? Tentu betul bahwa seorang pemimpin memang punya style masing-masing. Tapi orientasi output itulah yang kemudian akan membedakan. Apakah rekayasa terkait dengan hujan bisa mengurangi banjir di Jakarta? Apakah gorong-gorong bisa menyelesaikan? Ataukah normalisasi bisa menyelesaikan? Per hari ini 1 tahun lebih Pak Pram, bagi saya curah hujannya bisa dikurangi. Banjirnya pun rendamannya juga tidak terlampau lama. Itu yang saya lihat. Nah ini kalau mau objektif ya, saya melanjutkan apa yang Anda katakan. Kalau mau objektif gitu ya, bicara seorang teknokrat, tapi juga menyelesaikan permasalahan rakyat langsung, responsif gitu ya. Kita lihat, ya tadi Anda sudah sebutkan masalah hujan, lalu juga masalah macet di TB Simatupang, sudah ada rekayasa lalu lintas begitu ya. Yang paling baru ada seorang pengendara motor yang jatuh gitu ya. Mas Pram juga langsung betulkan. Nah ini kan salah satu bentuk respons yang juga cukup positif. Tapi ya yang ingin saya tekankan juga, bagaimana mencitrakan seorang teknokrat yang langsung menyelesaikan masalah ini juga punya pencitraan yang cukup baik di mata publik, Mas Adi. Karena ya kalau lihat Jokowi ini adalah seorang yang sangat-sangat simbolik dan akhirnya mencuri perhatian publik. Ya bagi saya parameternya kalau bicara tentang Jakarta sederhana, bagaimana solusi terbaik buat banjir. Jadi kalau pun ada banjir cepat surut, itu pasti akan mendapatkan respon. Yang kedua, kemacetan di berbagai titik, itu ada solusi. Dulu di zaman Ahok ada underpass, ada flyover. Kira-kira Mas Pram itu mau model yang seperti apa? Minimal untuk mengurangi terkait dengan titik-titik kemacetan horor yang all the time kita saksikan di Jakarta. Dulu waktu Pilkada Jakarta kita mendengarkan ada semacam engineering politik yang ingin disampaikan oleh Mas Pram. Misalnya ada hari-hari tertentu misalnya bekerja dari rumah atau work from anywhere. Bisa dari mall, bisa dari kafe atau dari tongkrongan. Yang penting hasilnya sama dengan kerja di kantor. Kalau ini dilakukan, tentu soal bagaimana mengantisipasi macet yang sangat horor di Jakarta dan bahkan menjadi salah satu kota yang termacet di dunia, itu akan bagus. Nah itu yang sebenarnya ditunggu. Apa dampak signifikan dari teknokrasi yang diinginkan oleh Mas Pram itu? Termasuk juga soal polusi. Suka tidak suka Mas, kalau kita ini melihat waktu Covid kemarin, itu kan banyak sekali gunung-gunung indah yang bisa kita delok-delok kan, yang bisa kita lihat dari Jakarta. Kalau semua aktivitas itu misalnya bisa dilakukan dari berbagai tempat, bisa dari rumah atau dari kafe, dari mall atau dari jalan, sepanjang pekerjaannya itu selesai, saya kira soal bagaimana tentang udara Jakarta itu segar, sesegar-segarnya, mungkin semacam ilusi. Jadi itulah yang saya sebut sebagai rekayasa yang berorientasi hasil. Ada tidak diferensiasi yang dimiliki oleh Mas Pram terkait dengan solusi alternatif dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya? Ya, kalau boleh saya simpulkan sementara ini,
apapun gaya kepemimpinannya, yang penting pemikiran besar di balik itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jakarta. Anda sepakat dengan itu? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda dulu sebentar. Kita akan kembali sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Ya, tadi saya singgung apapun gaya kepemimpinannya, yang penting ide besar atau gagasan besar di balik gaya kepemimpinan itu yang tentu untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di publik. Anda sepakat dengan pernyataan apa yang disebut Mas Andi tadi? Ya, sepakat tadi. Jadi intinya Mas Pram mau menegaskan, menyampaikan pesan kepada publik bahwa kerja yang efektif itu bukan sekedar show dan atraksi politik, tetapi kemampuan manajerial. Kalau kita bicara tadi sosok sebagai seorang teknokrat, teknokrasi itu kan gabungan antara kemampuan berpikir pada satu sisi dan kemampuan melakukan aksi implementasi untuk menghadirkan solusi. Itulah sebenarnya teknokrasi. Dalam teknokrasi ada kemampuan untuk berpikir, menganalisis, mengidentifikasi akar persoalan, tetapi tidak hanya berhenti di situ, tetapi hadir dan berdampak. Publik tentu akan lelah kalau hanya disuguhkan pada sensasi, selebrasi, dan atraksi politik. Publik itu hari ini mengharapkan pemimpin yang memang merakyat, maksudnya turun ke rakyat, tetapi kemudian hadir, berdampak dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang bisa membantu menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Jadi kalau kita lihat, kenapa Mas Pram hari ini hadir sebagai seorang pemimpin teknokrat? Beliau S1 itu di ITB, belajar teknik. Serius tuh. S2-nya belajar manajemen, manajerialnya oke. Tata kelola itu belajarnya di UGM. Dan S3-nya itu belajar tentang komunikasi publik, itu di Universitas Pajajaran. ITB, UGM, dan Unpad. Ini 3 universitas di mana ada aspek teknokrasinya kalau bicara teknik. Beliau dengan latar belakang itu sains and teknologi jelas. Bicara manajerial, itu tata kelola birokrasi, dan beliau punya pengalaman. Pernah jadi anggota DPR RI, wakil ketua DPR, 10 tahun di kabinet sebagai Seskap, dan hari ini dipercayakan oleh rakyat. Jadi kalau ditanya, Mas Pram ini sebagai politisi, beliau juga mentransformasi dirinya menjadi seorang teknokrat. Jadi ekspertisnya ada, experience-nya, pengalamannya ada, dan tentu aspek elektoralnya terbukti di Jakarta. Menang dengan 51% satu putaran. Jadi Mas Pram ini saya katakan man of action and solution, tetapi juga man of intellectual atau man of idea. Karena memang beliau itu berpikir strategis, selalu berorientasi pada solusi. Mungkin nyaris tidak ada dalam otaknya itu berpikir tentang bagaimana membuat gimmick politik. Nah, saya lempar ke Mas Ali. Mas Ali, publik sudah lelah dengan gimmick lah ya. Kalau kata Mas Bung Ansilema begitu. Publik sudah lelah dengan gimmick. Yang penting ide dan gagasan besarnya dan dikomunikasikan dengan baik kepada publik supaya publik paham dan benar-benar paham apa yang dikerjakan oleh pemimpinnya. Anda respon soal ini? Ya, itu kan soal pertama gaya tadi yang disampaikan oleh Bang Adi. Jadi semuanya berorientasi pada hasil. Iya, seorang pemimpin pun sama, baik gaya teknokratik atau yang lain. Tapi ada poin yang paling penting sebagai kepala daerah, dan mungkin Mas Pram baru pertama kali mungkin ya, saya nggak tahu, jadi kepala daerah. Itu berbeda dengan konsep yang tadi disampaikan semuanya, bahwa seorang kepala daerah tidak cukup sebagai teknokrat. Karena kalau teknokrat itu Pak Sekdanya, kepala OPD-nya, sudah pikirannya gayanya begitu. Ada konsepnya, bagaimana pelaksanaannya, kebijakannya, semua itu yang mereka pelajari selama jadi ASN itu. Tapi muncullah sosok kayak seperti Pak Jokowi, yang kemudian punya prinsip bagaimana kemudian prinsip pengawasan itu berjalan dengan efektif. Yang disebut, sering beliau sampaikan sebagai manajemen pengawasan itu. Karena selama ini konsep saya yakin setiap provinsi, setiap kepala daerah punya, karena sudah disodorkan oleh konsep yang bagus, baik di RPJMDK atau kemudian di aturan-aturan yang lain. Tapi itu yang kemudian tidak dimiliki oleh seorang pemimpin.
Kalau seorang pemimpin hanya kemudian punya pengalaman di legislatif dan lain sebagainya, belum punya kepala daerah, dan itu kan rentetan tidak sekonyong-konyong tiba-tiba begitu, karena ada pengalaman Pak Jokowi dari wali kota sampai gubernur, bukan soal populis, bukan soal atraksi. Saya yakin kalau Mas Pram pernah masuk gorong-gorong yang disentuh oleh Mas Pram pasti akan terus bersih, karena itu tanggung jawab birokrasinya. Jangan sampai Mas Pram sudah turun gorong-gorongnya mampet, akan malu sendiri, dan itu tanggung jawab. Nanti diuji saja mana gorong-gorong yang pernah dimasukin Mas Pram akan berbeda dengan gorong-gorong yang belum pernah dimasuki Mas Pram, karena itu bentuk pengawasan secara langsung, dan itulah yang dibutuhkan hari ini untuk memberi contoh kepada birokrasi yang rata-rata isinya teknokrat itu. Begitu. Nah, ini jadi dibutuhkan hari ini, bukan soal atraksinya. Begitu. Ini ada dua pendapat yang berbeda, tapi saya ingin mencoba mengkonklusikan pembicaraan malam hari ini melalui pendapatnya Mas Adi. Jadi, apakah pemimpin di Jakarta hari ini harus memilih antara teknokrasi atau populisme lapangan, atau justru dituntut untuk menggabungkan keduanya menurut Anda? Yang ideal memang kombinasi di antara keduanya, karena satu sisi publik kita secara umum itu suka dengan pemimpin yang dinilai engage, ya, terjun langsung ketika menghadapi persoalan-persoalan apapun. Tapi kita juga memahami keterbatasan seorang pemimpin itu kan tidak mungkin hadir secara fisik di semua persoalan-persoalan yang ada. Misalnya macet lah hampir tiap hari, kan nggak mungkin pemimpin gubernur itu ada di situ, Bang. Dan kemudian solusi yang sebenarnya diinginkan. Yang paling penting adalah soal bagaimana menghadirkan rekayasa terkait dengan persoalan-persoalan krusial, soal banjir, kemudian juga soal macet, tentang polusi dan seterusnya. Di Belanda itu adalah negara yang bagaimana di bawah itu banyak daratan, banyak rumah, dan di atas itu ada laut. Tapi kenapa banjirnya misalnya tidak sesadis seperti yang terjadi di Jakarta? Ada tidak hal-hal yang sifatnya solutif yang kemudian bisa dilahirkan oleh seorang pemimpin? Per hari ini kalau kita bicara tentang Jakarta, itu beyond politik, apakah itu teknokrasi, apakah itu populisme, ataupun kombinasi. Yang diinginkan itu adalah memang solusi-solusi yang memang itu menjadi praktis dan menjadi kuncian bagaimana persoalan Jakarta itu selesai. Kan dari dulu hingga saat ini persoalan banjir kan selalu terulang. Mas Pram itu termasuk gubernur yang menurut saya agak hebat. Ini kalau banjirnya di zaman Anies itu habis di babak belur, dibully. Kalau banjirnya hari ini itu di zamannya Pak Jokowi dan Ahok itu habis barang. Tapi di zamannya Pak Trump semuanya senyap, sunyi, dan seakan-akan tidak ada persoalan. Padahal banjir di titik-titik tertentu. Itulah bagaimana memaintain komunikasi dengan baik. Betul. Itu artinya apa? Dari segi psikologi komunikasi publik, Mas Trump memang relatif satu, ya, tidak memiliki resistensi, tidak memiliki musuh di berbagai tempat. Jadi wajar sekalipun banjirnya sama, macetnya sama, bully-buliannya tidak sesadis terhadap gubernur-gubernur sebelumnya. Tapi kalaupun toh tidak sesadis itu, tentu Mas Pram itu dianggap oleh publik mesti punya novelty, sesuatu yang different betul dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Kan pemimpin sebelumnya sudah ada loh, ada Ahok yang belak-belakan, ada Pak Jokowi yang dianggap suka belusukan gorong-gorong. Tapi persoalan Jakarta gitu-gitu aja. Meskipun ada risiko politik yang muncul sedikit. Betul, mungkin. Ada Anies yang kemudian juga misalnya drainasenya yang macam-macam dan seterusnya. Kalau Mas Pram bisa melampaui pemimpin-pemimpin yang ini dengan solusi yang ada, saya kira akan menjadi legasi yang cukup luar biasa. Luar biasa. Baik, terima kasih Bung Hansi, Bung Adi, dan Mas Ali. Mas Pram punya gaya pemimpinnya masing-masing, dan Jakarta masih akan dipimpin oleh Mas Pram di masa-masa yang akan datang. Kita akan juga lihat bagaimana Pramono Anung, seorang Pramono Anung Gubernur Jakarta, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di ibu kota Jakarta. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak, sampai jumpa lagi. Saudara, komika Panji Pragiwaksono jalani sidang adat suku Toraja terkait candaannya soal budaya Toraja. Kami punya informasinya sesaat lagi. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Komika Panji Pragiwaksono menjalani sidang adat suku Toraja terkait candaannya soal budaya Toraja dalam pertunjukan stand up komedi tahun 2013. Panji mendapat sanksi 1 ekor babi dan 5 ekor ayam sebagai permintaan maaf. Peradilan adat Toraja untuk Panji Pragiwaksono berlangsung di Tongkonan Kero Sanggala Tanda Toraja. Panji pun meminta maaf dan mengakui kesalahan saat membawakan materi mengenai ritual adat Toraja.
Panji menerima semua keputusan yang ditetapkan dalam sidang adat, termasuk sanksi memberikan 1 ekor babi dan 5 ekor ayam. Perkenalkan ulang, nama saya Panji Pragiwaksono. Berdasarkan prosesi tadi adalah dengan tidak lagi menyakiti dan melukai dan mengganggu keharmonisan masyarakat serta alam Toraja. Jadi rasanya itu yang paling penting. Ketika pemberitaan teman-teman naik juga ke media, saya rasa masyarakat juga jadi mengerti betapa indahnya proses budaya di Toraja. Tapi terlebih lagi menggarisbawahi yang tadi Haris sempat katakan, mungkin masyarakat Toraja dengan tradisinya mencontohkan seharusnya dialog seperti inilah proses penyelesaian masalah yang baik gitu. Kita ke sorotan berikutnya, sebanyak 270.000 peserta penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan di Jakarta terdampak penonaktifan status kepesertaan yang berlaku pada 1 Februari lalu. Meski terjadi penyesuaian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga yang terdampak akan diberikan tanpa ada pengurangan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah provinsi akan menanggung biaya layanan kesehatan warga yang terdampak penonaktifan PBI. Biaya akan ditanggung sampai proses pemutakhiran data dari pemerintah pusat selesai. Pramono menegaskan layanan yang diberikan tidak hanya untuk pengobatan ringan tetapi juga untuk penyakit berat dan layanan medis berbiaya tinggi. Tetapi kalau tidak emergensi diizinkan. Tentu nanti sesuai prosedur akan melalui dinas sosial. Apakah reaktivasi ini berjalan baik atau tidak, tetapi pemerintah Jakarta tetap harus hadir untuk kemudian mengatasi, menanggulangi kalau masyarakat yang katakanlah dari 270.000 itu terkena, pemerintah Jakarta harus memberikan pelayanan yang sama, tidak ada berkurang, termasuk untuk penyakit-penyakit yang berat yang diderita oleh masyarakat dan juga kalau harus rawat inap, cuci darah, operasi katarak, layanan rutin lainnya sehingga kita akan tetap lakukan. Pemerintah Kota Denpasar juga tetap akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat penerima bantuan iuran atau PBI Jaminan Kesehatan yang terdampak penonaktifan. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyebut lebih dari 24.000 penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dinonaktifkan oleh pemerintah pusat. Agar tetap bisa membantu dan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat penerima bantuan iuran tersebut, Pemkot Denpasar menyiapkan anggaran 9 miliar rupiah lebih. Anggaran itu akan digunakan untuk mengaktifkan lagi kepesertaan BPJS Kesehatan warga Kota Denpasar pada Januari dan Februari ini. Nah, untuk itulah kami di Kota Denpasar mengambil keputusan membiayai warga yang dinonaktifkan oleh pusat itu. Nah, memang itu kebutuhan biayanya sekitar 9 miliar 72. Nah, karena kami sebenarnya sudah punya cadangan terhadap 113.000 jiwa warga Kota Denpasar yang kami cadangkan. Nah, jadi 24.000 ini sudah bisa lah terpenuhi. Jadi sekarang besok kami akan koordinasi dengan BPJS berdasarkan rapat hari ini bahwa semua warga Kota Denpasar yang dinonaktifkan itu sebanyak 24.000 kita aktifkan. Dalam rapat paripurna, DPR RI menyetujui 5 anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan 5 Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan periode 2026 hingga 2031. 10 anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ini telah memenuhi uji kelayakan dan kepatutan yang dibuat Komisi 9 DPR RI. Uji kelayakan telah dilakukan oleh Komisi 9 DPR RI pada 2 Februari hingga 3 Februari lalu. Terdapat 5 anggota Dewas BPJS Kesehatan yang terdiri dari elemen yang berbeda, yakni elemen pekerja, pemberi kerja, dan tokoh masyarakat. Lula Kamal menjadi ketua Dewas BPJS Kesehatan yang diambil dari unsur tokoh masyarakat. 5 anggota Dewas BPJS Kesehatan dan 5 anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan ini akan bekerja selama 1 periode sejak 2026 hingga 2031. Berdasarkan hasil uji kelayakan serta mempertimbangkan masukan masyarakat, Komisi 9 DPR RI memilih anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan
periode 2026 sampai 2031 berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, unsur pekerja, Saudara Afif Johan, boleh berdiri. Unsur pekerja, Saudara Stefanus Andrianto Pasat. Unsur pemberi kerja, Saudara Paulus Agung Pambudi. Unsur pemberi kerja, Saudara Sunarto. Unsur tokoh masyarakat, Saudara Lula Kamal. Atas hasil uji kelayakan, calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat tersebut dapat disetujui. Terima kasih. Transparency International Indonesia mengungkap skor indeks pemberantasan korupsi Indonesia turun ke angka 34. Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Transparency International Indonesia mengungkap indeks persepsi korupsi Indonesia turun. Kini skor Indonesia berada di angka 34 dan peringkat ke-109 untuk pemberantasan korupsi. Indeks persepsi korupsi Indonesia turun 3 poin di angka 34 dari sebelumnya di angka 37. Indonesia pun turun 10 peringkat dari peringkat 99 tahun 2024 menjadi peringkat 109 pada 2025. Indeks ini menempatkan Indonesia bersama sejumlah negara lainnya seperti Aljazair, Malawi, Laos, Nepal, Sierra Leone, Bosnia-Herzegovina. Sementara itu negara tetangga Malaysia dalam pemberantasan korupsi berada di posisi lebih tinggi dari Indonesia, yakni peringkat 52. Denmark dan Singapura berada dalam jajaran negara dengan skor indeks persepsi korupsi tertinggi. Dan kemudian hari-hari ini independensi peradilan kita juga dipertanyakan ketika kita lihat dalam seleksi hakim MK yang DPR bisa memilih secara tertutup, diam-diam, dan cenderung ini ya arbiter ya, tanpa partisipasi publik, tanpa seleksi yang proper. Jadi ini kemunduran yang luar biasa, gitu. Apalagi proses sebelumnya ada hakim yang diganti di tengah jalan. Ini menurut saya kejahatan bagi independensi peradilan. Padahal tanpa independensi peradilan, terutama penegakan hukum, maka penegakan hukum dalam kasus korupsi itu bisa dengan mudah disalahgunakan untuk berbagai kepentingan-kepentingan lainnya, gitu ya. Sebelumnya Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei nasional yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 79,9%. Angka ini adalah penjumlahan antara sangat puas dan cukup puas yang mencapai 79,9%. Survei indikator ini dilakukan pada periode 15 hingga 21 Januari 2026. Berdasarkan hasil survei indikator, ada 13% responden mengaku sangat puas dan 66,9% cukup puas terhadap Presiden Prabowo. Sementara itu 17,1% responden menyatakan kurang puas, 2,2% tidak puas sama sekali, dan 0,8% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. 5 alasan teratas mengapa responden puas dengan kinerja Prabowo. Pertama, 17,5% responden puas terhadap pemberantasan korupsi. Kedua, 15,6% responden puas karena Prabowo sering memberi bantuan. 11% karena program kerja bagus. 10,5% puas karena kinerja bagus, sudah ada bukti kerjanya. 9,7% responden puas karena Prabowo tegas, berwibawa, dan berani. Serta 8,4% responden puas terhadap program makan bergizi gratis. Nah, kalau ditanya apa yang membuat mereka puas, ini terutama yang puas saja yang kita tanya, itu alasan utamanya adalah memberantas korupsi. Ya. Nah, ini relatif baru ya. Sebelumnya
Pak Prabowo umumnya dianggap tegas sebagai faktor yang membuat dirinya dipersepsi baik atau puas ya di mata pemilih. Belakangan sejak Oktober 2025 itu variabel yang dianggap paling banyak menentukan kepuasan di kalangan mereka yang puas sama Pak Prabowo itu memberantas korupsi. Kita bahas terkait indeks persepsi korupsi Indonesia yang skornya turun pada 2025 bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana dan Ketua Badan Pengurus Transparency International Indonesia sekaligus pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Bivitri Susanti. Selamat malam Mbak Bivitri juga Mas Kurnia. Selamat malam Mbak Priska, selamat malam Mbak Bibip. Selamat malam, saya ke Mbak Bibip dulu. Kalau dari Transparency International Indonesia, catatan kritis dengan turunnya indeks persepsi korupsi ini apa saja Mbak Bivitri? Pertama pasti ini bagi banyak orang barangkali tidak mengejutkan ya karena melihat situasi pada hari ini. Tapi kalau kita lihat dengan apa yang diklaim oleh pemerintah, jadi menarik untuk melihatnya. Karena yang diklaim, yang dipertontonkan adalah biasanya tumpukan uang di belakang seorang tersangka korupsi. Dan yang digaungkan adalah kerugian negara yang bisa diselamatkan. Tapi ternyata terbukti, karena ini objektif ya, ini sudah dari tahun 1995 dilakukan, ternyata ada penurunan dan penurunannya sangat signifikan, 3 poin dan 10 peringkat. Yang kedua, kami juga mencatat bahwa ini semua jeleknya skor indeks persepsi korupsi ini disebabkan salah satunya yang paling kuat adalah menyempitnya ruang kritik dan keterbukaan di kalangan masyarakat sipil. Jadi tidak bisa lagi ada yang memberikan masukan, langsung dicap antek asing dan lain sebagainya. Itu berkontribusi pada situasi ini. Makanya di tren di seluruh dunia adalah biasanya negara-negara yang memang demokrasinya sedang menurun. Jadi ada Variety of Democracy Index yang digunakan juga dalam hitung-hitungan atau metodologi CPI ini yang menunjukkan bahwa ada konsistensi. Semakin tidak demokratis suatu negara, maka angka indeks persepsi korupsinya akan semakin menurun. Nah, saya ke Mas Kurnia dengan catatan kritis tadi tumpukan uang saat ada rilis kasus yang diungkap ternyata tidak serta-merta bisa mengerek naik indeks persepsi korupsi. Di sisi lain juga ada ruang kritik yang tidak diberikan secara maksimal. Ini pun jadi salah satu muara kenapa indeks persepsi korupsi kita turun. Bagaimana dari pemerintah? Apa yang sudah dan akan dilakukan? Ya, yang pertama Mbak Priska, tentu pemerintah berterima kasih kepada Transparansi Internasional karena sudah melansir indeks persepsi korupsi dan memang selama ini setiap tahun selalu dikeluarkan oleh TI dan dijadikan rujukan oleh berbagai pemerintahan di belahan negara manapun. Karena memang pada dasarnya berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, peran serta masyarakat itu dijamin. Salah satunya dengan mengeluarkan penelitian, riset, dan lain sebagainya. Meskipun Mbak Priska, dalam waktu yang bersamaan atau paling tidak 3 hari terakhir, juga ada survei juga dari indikator politik yang disampaikan salah satu tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan adalah soal pemberantasan korupsi. Namun baik Transparansi Internasional maupun indikator, dua-duanya diambil oleh pemerintah dan akan dilihat juga dievaluasi. Misalnya terkait dengan aspek penegakan hukum, misalnya dalam konteks memperlihatkan uang, sama sekali saya rasa tidak ada niatan untuk menaikkan approval rating misalnya. Memperlihatkan uang itu sebenarnya dalam konteks transparansi kerja aparat penegak hukum. Karena memang secara faktual, dana yang ditumpuk itu diserahkan secara langsung ke negara melalui Kementerian Keuangan. Dan juga dalam hal ini, pemerintah juga penting menyampaikan progres kerja penegakan hukum. Sepanjang tahun 2025, Mbak Priska, pemerintah melalui aparat penegak hukum sudah memulihkan kerugian dalam konteks aset recovery sebesar 28,6 triliun rupiah yang disumbang atau dikerjakan oleh 3 aparat penegak hukum. Kejaksaan itu 24,7 triliun, Polri 2,37 triliun, KPK 1,53
triliun. Baik. Ini bukan dana potensial, tapi secara faktual sudah diserahkan ke negara melalui penindakan kasus korupsi. Ya, oke. Nah, tapi pada praktiknya kan ini indeksnya masih turun. Mbak Bibif, kalau misalnya tadi Mas Kurnia menyatakan bahwa itu sudah ada secara faktualnya, yang dikritisi juga oleh Mbak Bibif di awal tadi bahwa tidak serta-merta. Tapi sebenarnya apa sih sebenarnya dari tahun ke tahun indeks persepsi korupsi kita tidak kunjung membaik? Kenapa dikatakan demikian? Karena dibandingkan dengan negara-negara tetangga pada faktanya tidak lebih baik. Bagaimana Mbak Bivitri melihatnya? Gunanya indeks ini kan sebenarnya memang untuk menempatkan Indonesia dalam situasi global. Jadi kita tidak pakai kacamata kuda, dan kemudian indeks ini kredibilitasnya juga sudah sangat terjaga ya dari tahun 1995, bahkan sempat dijadikan ukuran juga oleh pemerintah Indonesia cukup lama ya. Cuma yang kali ini agaknya tidak begitu. Nah, jadi saya kira memang akan ada perbedaan ya, karena dari aspek metodologi, kemudian juga tadi ya, kalau ini lembaga yang secara internasional juga sudah dikenal, tidak mungkin ada intervensi misalnya, ya, kita juga paham situasinya, dan justru indeks ini memotret bahwa masalah dengan Corruption Perception Index 2025 adalah ada keterkaitan korupsi dengan kebebasan sipil dan akses pada keadilan. Nah, kebebasan sipil ini kan juga bisa menyoroti bagaimana kalau tadi ada data yang disampaikan, tapi sebenarnya belum pernah ada klarifikasi lebih jauh sebenarnya apakah upaya pemberantasan korupsi itu punya dampak yang signifikan pada kehidupan warga atau tidak. Nah, yang harus diperhatikan, memang sumber data dari indeks persepsi korupsi ini menarik sekali. Ada World Justice Project, jadi indeks negara hukum, kemudian juga ada datanya Economist Intelligence Unit, Country Risk, World Economic Forum, dan lain sebagainya. Ada 13 sumber data. Artinya memang ini objektif sekali dan ukurannya standar di semua negara yang diteliti. Jadi silakan diperbandingkan secara metodologi, tapi saya kira kan hari-hari ini kita bisa melihat bahwa secara kasat mata kita sebenarnya sudah bisa melihat menurunnya good governance, nepotisme di mana-mana ya, mulai dari deputi gubernur BI dan lain sebagainya. Tapi kan belum secara internal kita susah sekali untuk mengkritik karena langsung dicap antek asing. Nah, jadi kelihatan bahwa indeks seperti ini salah satu gunanya sama dengan pemeringkatan lembaga keuangan internasional, seakan-akan bisa memberikan pandangan yang objektif dan mudah-mudahan bisa lebih didengar, karena ternyata kalau kita yang mengingatkan dianggapnya angin lalu begitu ya, bahkan antek asing. Nah, ini yang kita harus perhatikan, bagaimana kredibilitas dan metodologi suatu survei yang akan bisa dibandingkan sehingga kita bisa punya pandangan yang lebih objektif. Mas Kurnia, bagaimana menyerap kritik tadi agar pemerintah mendengar kritik tadi dan betul-betul diwujudkan? Apa sih sebenarnya yang keresahan publik yang belum terjawab yang akan dijawab oleh pemerintah itu seperti apa sih Mas Kurnia? Misalnya Mbak Priska, satu yang selama ini juga digaungkan oleh berbagai elemen masyarakat pemerhati isu pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Perampasan Aset, di mana penegakan hukum memindahkan aras penegakan hukum tidak lagi berada pada konteks in personam atau penegakan hukum terhadap individu, tapi meletakkan penegakan hukum pada konteks aset recovery. Dan selama ini pemerintah 1 tahun terakhir juga sudah menyuarakan tentang agar undang-undang perampasan aset ini segera diundangkan, dan sependek pengetahuan saya Mbak Priska, 2 atau 3 minggu yang lalu pembahasan itu sudah dimulai di DPR antara Badan Keahlian DPR bersama dengan Komisi 3. Dan di sana saya rasa pemerintah komit mendukung pengundangan undang-undang perampasan aset. Saya rasa itu satu bonggol besar terkait dengan pekerjaan rumah legislasi pemberantasan korupsi yang pemerintah akan support di tahun 2026. Itu Mbak Priska. Apakah bisa dikatakan sebagai salah satu good move dari pemerintah Mbak Bivitri dengan RUU perampasan aset misalnya? Ya, kita mesti lihat implementasinya, karena adanya undang-undang itu tidak bisa langsung kita simpulkan bahwa perbaikan sudah terjadi. Undang-undangnya saja belum ada ya, tapi kalaupun nanti undang-undangnya ada, kita mesti lihat apakah ada peluang-peluang penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, itu yang kita belum bisa lihat. Dan buat perbandingan saja Mbak Friska, misalnya
Indonesia itu kalau di level ASEAN, kita itu di bawah Timor Leste loh, di bawah Vietnam, di bawah Malaysia. Kalau Singapura memang tinggi sekali begitu ya. Artinya ini memang tidak main-main. Timor Leste dulu kan bagian dari Indonesia bahkan, dan sekarang ternyata skornya di atas Indonesia gitu. Barangkali Mas Kurnia tentu saja harus berbicara secara normatif ya, walaupun dulu Mas Kurnia ini aktivis di Indonesia Corruption Watch ya, cuma sudah berpindah tempat sekarang. Harus berbicara normatif karena memang sulit dibantah. Karena indeks ini sesuatu yang bahkan ditunggu-tunggu biasanya untuk mendapatkan ukuran-ukuran objektif. Jadi sekali lagi kalau pertanyaannya mau bikin undang-undang dan lain sebagainya, saya kira tidak akan bisa menjawab secara serta-merta. Kita sambut saja dulu, tapi kita jangan cepat terharu begitu, tetap skeptis untuk melihat nanti pelaksanaannya seperti apa. Nah, Mas Kurnia apakah masih tersambung? Tadi tampaknya sempat terputus. Oke, masih terputus. Jadi kalau Mbak Bivitri lihat, tadi kan kalau pemerintah ada RUU perampasan aset. Untuk menuju ke indeks persepsi korupsi yang lebih baik tentu ada banyak PR. Kalaupun tadi ya RUU perampasan aset yang beberapa waktu terakhir ini masih mandek, apa yang publik bisa awasi agar nanti tidak ketok palu baru ribut seperti beberapa poin sebelumnya yang sempat kita bahas, undang-undang yang pada akhirnya juga tidak diterima oleh masyarakat sipil, kan ada beberapa hal yang dianggap tidak menampung aspirasi masyarakat. Nah, apa yang harus dilakukan? Misalnya soal RUU perampasan aset saja. Iya, untuk RUU perampasan aset ini kan yang masih harus kita awasi adalah bagaimana dengan penegakan hukumnya. Dalam hal ini begini, nanti kan kalau ada undang-undang perampasan aset, maka aset itu bisa disita tanpa ada kasus korupsinya harus jalan duluan dan inkrah duluan gitu ya, berkekuatan hukum duluan, tidak perlu. Jadinya seakan-akan itu kasusnya perdata. Tapi artinya itu akan dijalankan oleh Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara. Nah, artinya kita tahu ada masalah reformasi juga yang belum selesai di semua aparat penegak hukum kita. Misalnya ini yang harus kita perhatikan karena aset koruptor pasti luar biasa besarnya dan artinya transparansinya harus luar biasa dan kita semua warga harus bisa mengawasi kalau ada penyelewengan. Itu PR besar memang Mbak Friska. Dan singkat Mbak Bivitri, sayang sekali Mas Kurnia tadi sudah terputus komunikasinya. Tapi yang jelas apa yang ingin dititipkan kepada pemerintah untuk serius menyikapi indeks persepsi korupsi Indonesia, karena yang kita inginkan tentu kan angkanya semakin baik tahun ke tahun. Ya, kita kan pernah punya yang cukup tinggi dulu 2019 dan itu dikarenakan sebenarnya salah satunya karena kita punya lembaga yang independen seperti KPK. Nah, jadi barangkali kalau memang harus dibuatkan pesan pendek, pertama tentu saja tolong janganlah jadikan pemberantasan korupsi sebagai upaya untuk menghukum lawan-lawan politik, jadi politisasi korupsi. Kemudian yang kedua juga itu civic space atau kebebasan berpendapat, bila kita bisa mengkritik, memberikan masukan, ada korupsi di berbagai tempat, itu harus dibuka luas. Jangan ada ancaman dan intimidasi pada masyarakat sipil. Tanpa itu semua, ya ini saya kira tidak akan bisa lebih tinggi lagi ini indeks persepsi korupsi ini, Mbak Friska. Terima kasih Mbak Bivitri Susanti sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sebelumnya ada Mas Kurnia Ramadana juga yang saat ini menjadi tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah. Mbak Bivitri, terima kasih. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Masih di Sapa Indonesia Malam. Kebakaran lahan membuat kabut asap semakin meluas di Mempawah, Kalimantan Barat. Usai jeda. Saudara, ada berita dari 5 warga yang dilarikan ke puskesmas akibat kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran lahan di Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Kobaran api bahkan dilaporkan semakin membesar dan meluas akibat angin kencang di sekitar lokasi kebakaran. Dan beginilah situasi kebakaran lahan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. 5 warga dilaporkan mengalami gangguan pernapasan atau ISPA akibat kabut asap yang tak kunjung hilang. Personel gabungan dari berbagai unsur dikerahkan untuk melakukan upaya pemadaman dan melokalisasi titik api agar tidak merambat ke lokasi lain. Kebakaran lahan diketahui pertama kali terjadi pada Minggu sore dan hingga Selasa siang proses pemadaman masih terus dilakukan.
untuk situasi saat ini api semakin membesar dan angin juga kencang. Kendala saat ini kita kekurangan sumber air dan tim yang turun saat ini TNI AD, Manggalakni, BPBD, Polri yang sedang berjibaku dalam kebakaran hutan tersebut. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro berterima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam.